Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo PLNer semuanya, dimanapun Anda berada. Selamat datang di Transport Transmission Podcast, tempat di mana PLNers bisa mendapatkan cerita dan pengalaman unik dari future leaders dan juga para leaders di UIT JBM. Tentunya bersama saya, hostnya masih tidak ganti, masih dengan saya ya, Jingga Waibuana. Kita akan membahas tentang integritas, tentunya bersama seseorang, ya, seseorangnya ini udah lama sekali berkecimpung di dunia keuangan. Betul begitu? Betul sekali. Nah, beliau adalah salah satu future leader perempuan di UIT JBM dan juga menduduki posisi asisten manajer pembayaran. Langsung saja kita berkenalan dengan Mbak Ria Diniati Pratiwi. Atau bisa dikenal dengan siapa? Mbak? Dipanggil Mimi aja. Oke, Mimi aja ya. Berarti pakai Mbak atau Mimi aja? Mimi aja. Oke, Mimi. Selamat siang Mbak. Selamat siang Mimi maksud saya. Iya, selamat siang Mas Jingga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Di hari ini kayaknya full senyum. Alhamdulillah. Iya. Sibuk Mbak hari ini? Lumayan, hari Jumat itu biasanya closing pembayaran ya. Jadi tadi diselesaikan dulu semua kerjaan, langsung deh cus ke sini. Wih, Mas Jingga. mantap sekali. Berarti podcast ini salah satu hal yang ditunggu-tunggu loh ya, bukan main. Kayak para future leader ini pada doyan ke sini. Aduh, Mbak, bisa nih cerita sedikit tentang siapa sih Mbak Ria ini sendiri atau Mimi sendiri itu seperti apa sih? Pernah berkarya di PLN ini sudah berapa lama? Terus pernah di bidang apa aja mungkin? Oke, sebelumnya saya itu masuk di PLN. Awal masuk itu OJT tahun 2010. Jadi saya OJT 2010, pengangkatan 2011. Nah, di tahun 2010 itu saya OJT awal masuk di PLTU Rembang. Di Rembang ya? Iya, pembangkitan gitu. Itu namanya PLN Pembangkitan. Jadi saya waktu itu kan waktu masuk PLN kita juga berpikirnya nanti saya kerja di PLN, di kantor, pakai komputer seperti itu ya. Maksudnya bayangan-bayangan kita gitu waktu itu seperti itu. Nah, ternyata saya penempatannya di proyek pembangkitan atau sekarang biasa dikenal di UIP kayak gitu ya. Di proyek pembangkitan di PLTU Rembang. PLTU Rembang itu di Pantura. Pernah tahu belum ya? Tahu. Ya? Itu di Pantura. Lewat jadi aja kalau, sih, Mbak. Iya, kalau kita mau dari Surabaya ke Semarang naik bis pasti lewat situ. Dan di PLTU Rembang, bayangan saya itu orang kuliah keuangan gitu ya. Kok ada di PLTU? Saya disuruh apa gitu ya, perempuan di sana. Dan itu memang proyeknya masih belum jadi semua gitu ya, istilahnya. Baru sebagian? Masih sebagian. Jadi waktu saya datang ke sana, kebetulan saya satu angkatan satu pembidangan dengan Mbak Nana Kristiali Lagerhana. Boleh tanya apa Mbak Nana ya kalau ada ya? Halo Mbak Nana. Iya, Mbak Nana di Gresik. Dia itu satu-satunya teman perempuan saya waktu masuk ke PLTU Rembang. Dan di sana saya awal masuk memang langsung di bagian keuangan gitu. Nah, karena di proyek PLTU Rembang itu lebih banyak ke proyek ya, teman-teman pembangkitan kayak gitu. Jadi saya sama Mbak Nana waktu itu memang 2 orang perempuan yang hadir di PLTU Rembang itu gitu. Dan saya membidangi di bagian keuangan. Tapi tetap ya dari awal berkarya sampai sekarang tetap di bidang keuangan. Iya. Gitu. Kalau dulu di bagian keuangan ngurusin apa nih Mbak? Nah, kalau pertama saya masuk ke PLTU Rembang itu, saya di bagian keuangan itu saya karena memang orangnya terbatas ya waktu itu ya, karena
cuman berdua aja ya dengan Mbak Nana itu. Jadi Mbak Nana waktu itu sebagai SDM dan saya sebagai di keuangan. Keuangannya di sini saya dituntut untuk bisa menyelesaikan segala operasional rutin kantor yang berbau non teknik seperti itu. Jadi mulai dari pembelian material kantor, kemudian saya di situ juga melakukan transaksi keuangan, melakukan laporan pembukuan pertanggungjawaban seperti itu. Di bagian keuangannya seperti itu. Nah ini udah sedikit ke-spill nih ya, kata kuncinya pertanggungjawaban. Gitu kan. Nah kan, kita udah mulai masuk nih ya ke tema besar kita, yaitu adalah integritas. Berat ini ya sebenarnya ya. Santai Mbak. Iya ini. Kita tuh kan dipilih orang-orangnya gini, orang di random. Tentunya kita dengan screening yang sangat ketat sekali Mbak gitu. Nah menurut Mbak Ria atau menurut Mimi nih, integritas itu gimana sih? Terus penting nggak sih? Terlebih kan Mimi kan bekerjanya itu di bagian sektor keuangan. Itu kalau menurut saya nih, kalau orang-orang pasti melihatnya itu butuh banget nih nilai integritas yang sangat kekeh gitu untuk mengurusi keuangan perusahaan tentunya. Gimana? Integritas ya. Yap. Sebenarnya berat ya integritas itu ya. Dan sekarang kita sering ya dengar dari workshop atau seminar terkait tentang integritas seperti itu ya. Cuman saya di sini mau istilahnya sedikit menyampaikan kalau integritas simpelnya aja gini. Jadi integritas itu artinya kita melakukan apa yang kita katakan. Dan mengatakan apa yang kita lakukan, kayak gitu. Jadi secara nggak langsung memang kata kuncinya integritas itu kejujuran. Kejujuran dan juga nggak hanya terkait kejujuran yang harus sesuai gitu ya, juga harus berkomitmen. Jadi ada komitmen juga di situ ya? Iya, komitmen di sini kita harus melakukan apa yang sudah menjadi aturan gitu ya. Aturannya seperti apa, kemudian nilai-nilainya seperti apa yang harus kita lakukan. Kita harus komit seperti itu. Jadi selain jujur harus komit. Gitu. Itu kata kuncinya ya. Saya ambil kesimpulan simpel gitu ya. Kalau kita sering dengar kata-kata integritas gitu. Kadang-kadang orang tuh kan kayak cuman bingung apa sih integritas gitu ya. Dijelaskan secara mudah oleh Mimi. Atau mungkin ikut narasumber sebelumnya dijelaskan dengan KBBI. Enggak ya, cukup kayak gini aja ya kayaknya. Berat itu bacaannya. Kayaknya udah clear ya. Mungkin PLNers semuanya udah sedikit lebih tahu atau mungkin lebih clear tentang integritas. Terlebih di bidangnya Mimi ini butuh banget nih soal integritas, soalnya juga menyangkut keuangan gitu. Pertanggungjawabannya juga cukup besar sekali ya. Nah, kalau selama 12 hampir 12 ya? Hampir 12 tahun udah hampir 12 tahun juga berkarya di PLN nih. Menurut Mimi sendiri apa aja sih tantangan-tantangan gitu untuk menerapkan integritas? Tantangan cukup berat ya Ibu ya ternyata ya. Iya. Sebenarnya saya pernah dengar itu ya dari direktur kita yang sebelumnya gitu. Dalam bekerja itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Sebutkan apa itu? Yang pertama integritas. Yang kedua integritas. Yang ketiga integritas. Siap. Integritas itu adalah satu hal yang jadi prinsip ya, jadi pedoman untuk kita dalam bekerja, apalagi di PLN seperti ini. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa integritas itu secara nggak langsung kita harus jujur dan komit gitu ya, jujur. Apalagi kita di bagian keuangan, kita ini mengelola keuangan negara, ya kan bukan uang kita yang kita kelola. Mohon maaf ya. Iya, kita buat cek ke bank kayak gitu ya, bayar itu kan bukan uang kita, itu uang negara. Jadi kita harus punya rasa integritas, sikap komitmen gitu ya terhadap apa-apa yang sudah kita lakukan seperti itu terkait di
pengelolaan keuangan ini gitu, karena nanti akan dimintakan pertanggungjawaban gitu kan. Laporan-laporan yang sudah apa aja yang udah kita realisasikan, misal seperti itu pembayaran maupun laporan-laporan keuangan yang udah kita buat, kita kan akan dimintai pertanggungjawaban nanti gitu. Berarti ada laporannya lagi ya, pertanggungjawabannya itu seperti apa? Makanya kita harus jujur dan komitmen. Bisa aja kita selewengkan gitu, apa manipulasi atau apa ya, markup segala macam. Kalau kita dari awal tidak memegang integritas itu, nah bagaimana nanti nasib PLN yang ya uangnya kita kelola nih, ini uang negara. Sudah gitu dipercayakan kepada Mimi begitu. Iya gitu ya. Berarti Mimi harus memegang teguh prinsip integritas. Asik. Yes. Dan memegang teguh prinsip dari direktur kita yang sebelumnya juga ya. Jadi setiap direktur pasti mempunyai prinsip-prinsip dan kalau bisa yang baik itu kita emban semuanya, terlebih di soal integritas. Nah, kalau Mimi sendiri nih, ada nggak sih kayak pengalamannya, mungkin dikasih sedikit garis besarnya aja. Pengalaman Mimi pribadi gitu tentang hal-hal yang menguji integritas itu apa aja sih? Mungkin nggak hanya di keuangan, mungkin di kehidupan sehari-hari atau hal-hal lain gitu kan, integritas tuh luas tuh. Iya, integritas memang nggak hanya diterapkan di dunia kerja gitu ya. Integritas tadi kan intinya jujur dan berkomitmen gitu. Di lingkungan keluarga, misalnya sama pasangan, kan juga harus gitu. Kalau kita nggak punya komitmen, kalau orang jujur, kalau orang punya integritas, pasti dia akan dipercaya. Iya, di lingkungan keluarga bisa, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan sosial. Bagaimana kita menjadi orang yang bisa berintegritas, bisa dipercaya oleh siapapun, misal di lingkungan keluarga seperti itu, harus jujur, harus terbuka, apapun itu, termasuk di lingkungan pekerjaan juga seperti itu. Nah, misal kita saya punya pengalaman dulu gini. Gimana? Saya di bagian keuangan, sekarang di pembayaran ya. Sebelumnya saya pernah megang di bagian verifikasi. Verifikasi keuangan. Ini saya jelaskan di keuangan nggak apa-apa ya? Boleh banget. Saya juga pengen tahu nih. Sampai waktu itu saya dijuluki istilahnya ini yang suka ngembalikin berkas nih, suka ngembalikin revisian nih, gitu. Nggak jadi dibayar nih tagihannya gara-gara Mimi gitu. Ada saya ketika itu. Jadi memang kita di keuangan khususnya, apalagi waktu saya diamanahi ya tugas sebagai verifikator gitu ya untuk mengelola keuangan. Jadi tagihan-tagihan yang siap bayar kayak gitu kan harus ada verifikasinya dulu ya, dinyatakan clear atau enggak. Kalau misal tidak sesuai dengan syarat-syarat pembayaran, tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, SOP-nya, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ditentukan, misal di kontrak atau di mana, ya kita nggak bisa proses seperti itu gitu. Jadi kita harus punya komitmen seperti itu. Jangan terus kita ya udah deh dimudahkan gitu. Dimudahkan tapi melawan dengan aturannya tidak sesuai dengan SOP-nya. Kita dengan milih nih, kadang kan istilahnya di ini ya, ada rasa mau setia kawan atau patuh pada aturan gitu ya. Atau mau patuh pada atasan atau mau patuh pada aturan kayak gitu. Nah, sikap-sikap seperti itu yang harus kita tanamkan gitu di diri kita, apalagi keuangan gitu ya, ataupun di bidang-bidang lain, untuk selalu berintegritas, memegang teguh komitmen, memegang teguh kejujuran. Komitmen itu kita pegang dengan aturan-aturan yang ada seperti itu. Kita harus jalankan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, terutama di PLN ini seperti itu. Ternyata integritas tuh banyak sekali ya, godaannya, ujiannya itu banyak sekali. Gak hanya di keuangan, bahkan di kehidupan sehari-hari pun juga ada banyak hal yang menyangkut integritas nih. Banyak sekali ya. Itu kenapa? Iya, misal Mas Jingga udah punya pasangan? Belum sih kebetulan. Belum ya, nanti kalau punya pasangan kan harus komitmen nih. Apakah ada referensi mungkin? Jadinya ini podcast mencari jodoh. Kan untuk hostnya. Gitu ya. Disambi gitu kan. Disambi. Nah, ngobrolin soal integritas nih Mbak, yang mana mungkin di awal sudah saya mention kalau Mbak Ria itu sebenarnya kesehariannya itu sangat dekat sekali dengan integritas, begitu. Nah, saat integritas ini juga bisa mendapatkan ujian. Salah satunya adalah gratifikasi, Mbak. Menurut Mbak Ria nih,
kalau gratifikasi itu kan godaan yang cukup menantang nih ya, apalagi di PLN gitu. Gimana sih Mbak Ria itu melihat tentang fenomena gratifikasi ini sendiri? Ya, kita udah tahu ya siapa sekarang yang nggak mau istilahnya uang gitu ya. Siapa hari ini nggak mau uang gitu ya. Apalagi dulu saya di kuliah di keuangan, sekarang juga dari hampir 12 tahun ya megang di keuangan terus gitu. Pasti ada istilahnya kayak ya tawaran atau apa gratifikasi kan seperti itu. Nah, tapi kita kan punya ingat nggak waktu itu kita buat surat pernyataan fakta integritas. Oke, oh iya. Fornos, kan ada 4. Salah satunya kan ada no give. No give itu kan termasuk untuk gratifikasi. Nah, kalau kita dari awal sudah berprinsip untuk selalu integritas gitu ya, untuk fakta integritas itu tadi kita jalankan, mengatakan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita katakan, kita udah berfakta integritas nih, sudah tanda tangan nih, sudah tanda tangan di surat pernyataan untuk tidak melakukan gratifikasi misalnya, tidak menerima, tidak menerima gratifikasi seperti itu, ya sudah. Dan kita harus memegang teguh prinsip itu. Kita tanamkan bahwa kita itu takut ya. Kita itu takut untuk tidak berbohong. jujur. Iya, takut untuk tidak jujur. Dan kita itu juga malu melanggar aturan, malu melanggar nilai-nilai. Jangan terus kita bangga, oh aku nih kemarin dapat segini, aduh, gitu. Jangan sampai lah ya. Gitu. Tanamkan dari diri kita bahwa kita itu sudah diamanahi, kita itu sudah terpilih sebagai pegawai PLN, perusahaan listrik negara, dan kita diamanahi jabatan ya, diamanahi pekerjaan seperti ini gitu. Nah, kalau kita nggak punya integritas, kita nggak bisa dipercaya, dan karir istilahnya gitu ya Mas ya, pekerjaan yang sudah kita bangun dari susah payah gitu. Dari nol, dari misal saya 12 tahun, dia hampir 12 tahun, ya akan hancur gitu karena misal seperti itu, ada hal-hal yang kita lakukan menyimpang seperti itu. Jadi kita tanamkan bahwa diri kita ini dikasih amanah gitu ya, dikasih amanah bahwa kita harus menjalankan pekerjaan kita sesuai dengan peraturan dan nilai-nilai yang sudah ditetapkan, harus integritas, jujur dan berkomitmen. Atau juga sebenarnya peraturan soal integritas juga itu dibuat itu untuk lebih membuat PLN ini atau sebuah perusahaan itu menjadi lebih profesional, menjadi lebih baik begitu. Kalau kita jangan sampai kita itu menerima gratifikasi dan lain sebagainya, itu malah menurunkan mental kita gitu. Profesionalisme kita juga akan turun gitu nggak sih Mbak? Iya betul. Jadi kayak kita itu bekerja itu, waduh, nanti kalau dari yang ini dapatnya segini, kita akan menimbang-nimbang. Jadi kayak profesionalismenya kita bakalan berkurang. Memang sangat buruk sekali ya dampak dari gratifikasi itu. Nah, kalau menurut Mbak Ria nih, masih dengan sejalan dengan bidang-bidang yang Mbak Ria tekuni sehari-hari. Ada nggak sih Mbak kayak tips-tips untuk menghindari konflik kepentingan nih dalam pengambilan keputusan? Gitu. Pengalamannya ya. Atau mungkin ada nih kalau menurut Mbak Ria sendiri pengalaman pribadi gitu atau gimana? Iya. Memang kalau kita di dunia kerja gitu pasti ada lah ya tantangan atau konflik kepentingan gitu ya. Kita ikut mana nih gitu ya, ikut aturan atau ikut atasan misalnya kayak gitu atau ya. Mungkin ikut temen gitu ya. Ya itu suatu tantangan buat kita gitu ya. Cuman kita tetap harus menanamkan bahwa prinsip itu tadi ya, prinsip integritas harus kita tegakkan selalu gitu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bekerja. Tips-tipsnya yaitu tadi, kita harus merasa malu nih kalau kita melanggar aturan gitu, atau kita takut kalau kita berbohong kayak gitu. Seperti itu. Oke. Terus kalau menurut Mbak Ria, ada nggak sih kayak generasi muda nih, kan Mbak Ria kan udah 12 tahun nih, berarti udah cukup banyak gitu lah ya. Enggak. Cukup profesional gitu, sudah tahu asam garamnya gitu, yang bertemu di belanga. Jadi lagunya Tulus dong ya.
Kan udah tahu nih kayak mungkin di BLTU Rembang, terus di bidang ini, di bidang itu dan lain sebagainya. Ada nggak sih Mbak mungkin hal-hal gitu buat pesan-pesan juga buat PLNers muda, generasi-generasi selanjutnya itu untuk menanamkan integritas gitu. Kalau Mbak Ria kan tadi dari tadi tuh jargonnya yang saya dapat itu kita tuh harus jujur, kita tuh harus berpegang teguh dengan prinsip. Dan how seorang Mimi itu memegang teguh itu semua. Selain mungkin ada kejujuran di situ, rasa takut gitu. Iya. Ya itu tadi kita berawal dari keimanan, Mas. Oke, keimanan, kepercayaan. Ya, kepercayaan gitu ya. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Oke. Misal kita melakukan hal yang nggak sesuai gitu ya, tidak sesuai. Nggak sesuai, terus nggak ketahuan nih seperti itu ya, nggak ketahuan. Tapi kan nanti kita dimintain pertanggungjawaban terkait keimanan ya ini ya, nggak hanya di sini nggak ada pemeriksaan, nggak ada diperiksa seperti itu, tapi kita harus tanamkan memang dalam diri kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi memang harus yaitu tadi integritas memang berat sih ya Mas ya, integritas. Saya di sini juga ngomong ya belum tentu saya selalu berintegritas lah gimana gitu ya. Kita juga tapi sama-sama sebisa mungkin belajar. Iya, tapi sebisa mungkin kita harus belajar berintegritas seperti itu. Apapun risikonya seperti itu. Tetap harus berintegritas. Jadi saya tanamkan kepada teman-teman semua nih, tapi juga saya juga harus sama-sama belajar ya. Kita semuanya semuanya harus belajar menjadi pribadi yang berintegritas. Jadi integritas itu kan suatu kata yang tegas gitu ya, kata yang tegas, maknanya luas gitu ya, dan harus selalu kita tanamkan bahwa komitmen antara perkataan dan perbuatan. Itu aja, perkataan dan perbuatan untuk menghindari atau menangkal yang tadi gratifikasi, pungli, fraud dan lain sebagainya. Karena dengan integritas kita kan bisa jadi orang yang dipercaya, orang yang dipercaya dalam segala hal. Nanti kita bisa bersinergi dengan bagian-bagian lain gitu ya, dengan teman-teman PLN lain, karena kita bekerja itu kan juga nggak sendiri ya, kita bekerja dengan bidang-bidang lain. Kalau kita punya integritas, bisa dipercaya, kita akan nyaman bersinergi dengan bagian-bagian lain, bisa berkarya, bisa bekerja lebih baik lagi untuk kinerja PLN. Mantap sekali loh ini pemirsa. Aduh, bisa nggak ya? Ternyata tadi di belakang. Tapi harus sama-sama belajar. Iya. Tadi kayaknya takut-takut gitu ya, begitu udah in charge di studio, wow, keren sekali nih. Nah, ternyata kalau menurut sudut pandangnya Mimi ini ya, berangkat dari integritas aja kita itu bisa membangun kepercayaan. Dari kepercayaan kita juga bisa membangun sinergitas yang baik begitu ya, antara PLNers maupun dengan rekan-rekan kerja yang lain, entah itu dengan TAD maupun vendor-vendor. Betul begitu ya Mbak ya. Nah, kalau mungkin kita lanjut nih Mbak ya, lanjut tentang breakthrough. Kira-kira Mimi ada nggak sih kayak breakthrough? Kayaknya itu hal-hal ini itu perlu nih kita kasih breakthrough gitu. Terus agar integritasnya itu makin naik gitu dari PLNers ataupun dari teman-teman TAD ataupun siapapun itu. Ada nggak sih? Atau mungkin ada hal-hal lain yang mau disampaikan gitu tentang inovasi integritas? Gitu. Sebenarnya saya juga masih belajar ya untuk berintegritas gitu ya. Kita semua masih belajar untuk berintegritas. Belum tentu saya di sini juga yang paling kayak gitu ya. Kita betul. Sama-sama. Cuman di sini mungkin saya bisa sedikit ada terobosan kayak gitu ya. Terobosan. Misal seperti ini. Jadi seseorang yang di zona nyaman gitu ya, sudah lama di situ, misal dia sudah bekerja misal TAD ataupun bagian-bagian lain ya, teman-teman PLNers lain yang sudah lama bekerja di suatu bidang tertentu, dia akan merasa nyaman, dia akan merasa alah kita sepelekan, alah nggak usah pakai inilah aturan-aturan seperti itu. Nah mungkin bisa ada suatu
apa istilahnya kayak rolling atau mutasi atau refreshment agar bisa belajar. Mungkin saya di keuangan udah lama nih, saya pindah bagian ke logistik misal kayak gitu, atau yang di logistik udah lama nih, misal di bagian keuangan. Jadi sama-sama juga belajar tentang apa itu integritas juga di situ kan, banyak aturan-aturan di bagian-bagian yang akan kita duduki seperti itu. Itu juga. Selain itu, misal ada kontrol ya atau pengawasan gitu ya, kita pengawasan rutin, nggak harus kita nunggu ada pemeriksaan SPI gitu kan, kalau ada audit SPI atau nggak harus ada KPK, BPK yang akan terjun ke kita. Kita misal bisa melakukan triwulanan lah ya, ada kontrol rutin, pengawasan internal gitu ya, dengan mungkin tim-tim yang ditunjuk, mungkin ya sudah ada expert-expertnya kayak gitu terkait pengawasan apapun itu, misal dari laporan laporan manajemen atau dari laporan-laporan pemeliharaan segala macam keuangan seperti itu. Jadi di situ akan kelihatan gitu, kita evaluasi seperti itu. Oke, ternyata itu ya. Ini sebuah insight yang bagus sih. Saya kira itu saya nggak nyangka kalau dari sudut pandangnya Mimi ini tuh rolling mutasi internal aja itu bisa membawa dampak ke integritas loh. Gimana caranya kita itu rolling aja gini, kita itu bisa belajar ternyata di bidang A itu integritasnya itu menyangkut X, Y, Z begitu ya. Terus di bidang B menyangkut ini. Itu keren sih. Keren bisa. Oh iya, ini mungkin pertanyaan pribadi saya nih ya. Kalau masih ada ya pertanyaan pribadi ya? Masih. Dikit aja. Oke. Tapi kalau ini kalau untuk audit gitu tuh dari SPI aja atau KPK, BPK itu ada nggak sih Mbak? Biasanya tetap ada. Ada. Tergantung. Per tahun atau bagaimana? Itu biasanya ada audit khusus gitu ya, untuk pekerjaan-pekerjaan khusus, khusus juga yang diaudit gitu. Misal kalau di kita yang lagi booming itu tentang sertifikasi tanah, kayak gitu. Ya kayak gitu kan, ya istilahnya gimana kita harus melakukan misal sertifikasi tanah ya, ini misal kayak gitu dengan baik, dengan integritas, dengan sesuai dengan aturan berlaku gitu. Jangan terus nyimpang deh dikit-dikit deh, nggak apa-apa gitu, nggak ketahuan kayak gitu. Nah nanti kalau ada misalnya itu ada pemeriksaan dari badan lain, KPK. Nah di sini ya istilahnya kita di bagian keuangan misal kayak gitu, itu bukan berarti kita yang super power nih. Kita misal melakukan pemeriksaan atau apa gitu kan, audit atau apa, bukan berarti kita super power untuk kembaliin berkas misal. Ini nggak bisa dibayar dulu nih gitu kan, masih ada kelengkapan yang kurang nih gitu kan. Wani piro gitu kan ya, enggak kayak gitu ya. Keluar deh. Iya. Tapi kita peduli. Di sini kita peduli. Kita peduli bahwa segala sesuatu yang kita kelola, termasuk keuangan itu tadi, kita peduli dengan bagian-bagian lain, kita peduli dengan PLN yang lain gitu ya. Jangan sampai kita diperiksa oleh bidang lain gitu ya. Kita internal aja. Kita peduli gitu. Kita di sini care gitu. Nggak apa-apa kan yang lakuin dia. Kan di keuangan tinggal bayar. Kita nggak lihat, kita tutup mata. Pelaksanaannya di lapangan. Bukan kayak gitu. Kita tetap peduli. Kita tetap peduli dengan sesama PLN-er semua gitu ya, teman-teman semua gitu, karena kita kerja sama bareng-bareng gitu di PLN kayak gitu. Nah itu tuh PLNers, ada insight lagi nih dari Mimi ya. Ternyata pengembalian berkas itu bukan serta-merta, bagian keuangan nih kok gini banget ya. Enggak, itu karena bagian keuangan tuh sayang gitu ke PLNers. Kalau bisa sih ya kita aja yang mengkoreksi, mungkin ada 1-2 hal yang harus diperbaiki gitu. Jangan sampai badan lain yang yang memeriksa begitu. Nah, mungkin ada Mbak sedikit closing statement gitu. Ada pesan gitu? Oke. Tadi bukannya sudah ya? Pesan. Pesan. Secara general aja nih. Mau pesan apa nih? Pesan GoFood? Oke.
Ya, intinya tadi ya, integritas teman-teman semua kita Menjaga tanamkan bahwa kita itu dipilih. Kita itu di sini dipilih sebagai pegawai PLN. Nggak semua orang bisa kerja seperti kita. Nggak semua orang bisa hadir masuk ke dunia PLN seperti ini. Jadi kita harus bersama-sama memegang teguh integritas, memegang teguh kepercayaan yang sudah diberikan, amanah yang sudah diberikan kepada kita. Oke, mantap sekali. Sedikit saya simpulkan ya, teman-teman PLNers. Yang pertama, itu harus kita pegang adalah integritas. Yang kedua adalah integritas. Dan yang ketiga, tetap integritas. Dari integritas kita bisa menimbulkan kepercayaan. Dari kepercayaan kita bisa menimbulkan sinergitas antara rekan kerja. So, terima kasih banyak Sama-sama. Mimi untuk waktunya setelah seharian bekerja ya, tapi tetap disempatkan hadir di studio Transport kali ini untuk mengisi Transport episode keempat. Tapi sebelum beranjak nih, saya punya sedikit cenderamata ya. Jika punya sedikit cenderamata adalah sebuah bukti. Wes, Ya Allah. sudah difigura dengan cantik fotonya, hasil photoshoot, personal photoshoot. Kalau gitu saya foto duluan tadi ya. Oh iya, tadi itu udah foto duluan, lalu kita bingkai dengan sangat cantik sekali. Khusus untuk para narasumber transport yang sudah menyempatkan hadir. So, dengan penyerahan cenderamata, dengan closing statement juga dari Mbak Ria, menutup juga perjumpaan kita di Transport episode keempat kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube kita di PLN Transmisi Jawa bagian Timur dan Bali. And also follow our Instagram at pln.uitjbm. Stay tune terus dan juga nantikan terus episode Transport selanjutnya. So, talk more, do more, beyond akhlak with leaders and future leaders. Sampai jumpa.